Sekarang ini kita adalah pengkonsumsi beras terbesar di dunia. Ya, kita 93 per kapita kilogram per kapita per tahun. Ya, sudah turun sih dari 100 menjadi 93. Tetapi turunnya beras ini diikuti oleh peningkatan konsumsi terigu. Jadi konsumsi terigu kita itu satu orang sekarang itu 17 kilo per kapita per tahun. Dikalikan 281 juta penduduk kita hari ini. Itulah kenapa setiap tahun kita mengimpor 10 juta ton terigu. Ya, dan terigu itu tidak kita tanam di Indonesia. Ya, terigu ya, belum ya, bukan sorghum. Ya. Jadi duit kita dalam jumlah besar dikeluarkan ke luar negeri sana untuk membeli terigu yang kemudian dikonsumsi oleh penduduk kita dalam bentuk mie, dalam bentuk bakery dan sebagainya. Padahal terigu itu sebenarnya bisa kita ganti dengan sorghum. Jadi duit kita tidak harus keluar ke negara sana. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, luas batu lahan kita itu lahan sawah itu sekarang berkurang. Ya, jumlahnya mungkin dugaan saya minimal 2.500.000 sudah beralih musim. Ya. Jadi kalau lahan kita berkurang Pak, ya, itu artinya piring makan kita berkurang. Ya, yang sawah. Ya. Terus petani kita itu juga ternyata berkurang 1,2 juta per tahun. Tahun 2020 masih 33 atau 34 juta. Sekarang tinggal 28 juta. Artinya ada alih fungsi lahan, ada alih profesi petani. Ini harus menjadi perhatian serius kita. Untuk apa? Untuk mengembalikan kepada swasembada, untuk mengembalikan ke kemandirian pangan. Pangan tidak harus beras. Ya. Jadi kalau kita beras, larinya kita butuh air dalam jumlah banyak. Ya. Air kita juga terbatas. Cakupan daerah irigasi sekarang itu sudah sekitar 5 juta, tapi yang ada airnya sepanjang tahun kurang dari 1 juta. Ya. Jadi kalau kurang dari 1 juta pada saat musim kemarau, kita tidak bisa nanam lebih dari 1 juta, sementara setiap bulan kita makan 2,5 sampai 2,6 juta beras ton seluruh Indonesia. Akibatnya apa? Lingkungan bersyukur. Akibatnya apa? Impornya masuk. Selama 9 tahun terakhir kita ada tambahan impor pangan sebesar 129 triliun. Ya, bukan beras ya, lain-lain juga. Tahun kemarin kita impor beras 3 juta ton. Ya, dikalikan nanti angkanya. Ya, itu maksudku fakta beras. Sementara penduduk kita setiap tahun sekarang bertambah sekitar 2,1 juta. Lahan sawahnya kurang, pertanian beralih profesi, yang makan nambah 2,1 juta setiap tahun. Ya. Jadi apa upaya pemerintah? Salah satunya adalah mendiversifikasi pangan. Itu sudah benar. Kita tidak hanya menggantungkan kepada beras. Kita juga akan mengembangkan menggerakkan pangan lokal yang ubi kayu, ubi jalar, sorghum, sagu, kemudian lain, ubi kemili, ya, dan lain-lain. Yang memang tidak membutuhkan sumber daya terlalu banyak. Bahkan sorghum ini bisa dirangkum, tanamnya sekali, panennya bisa 3 kali, 4 kali. Ya, 3 kali bahkan 4 kali. Artinya apa? Artinya dari sisi input juga lebih rendah, low input. Ya, jadi kami begitu mendengar ini langsung berangkat ke sini Pak Camat ya, Pak Kades sekalian, karena kami berkomitmen untuk support. Ya, kita berkomitmen untuk support. Ada beberapa kegiatan yang kita punya, nanti Bu Direktur tolong disinergikan ya, agar hulu hilirnya selesai Pak. Hulu hilir itu gini,
Di hulu kita tanam, ya kan benihnya sudah bagus. Hilirnya pembeli, operator, pengolahan, pasar juga harus clear. Karena itu adalah kunci keberlanjutan usaha.